selamat malam semua. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat-sehat dan penuh berkelimpahan. Nah, 9 dari 10 usaha itu secara statistik pernah tutup dan akan tutup di 5 tahun yang pertama. Dari yang berhasil, 9 dari 10-nya lagi. Di 5 tahun yang kedua juga akan tutup. Jadi sekitar bisnis yang berhasil itu sekitar hanya 1% dari total yang ada. Bahkan banyak kasus bisnis itu bisa tutup sebelum dibuka karena salah perencanaan. Nah, bersama dengan saya, William Ardianto, dalam 40 menit ke depan, saya akan sharing bagaimana cara kita menambah kemungkinan berhasil dan bagaimana kita bisa mengurangi resiko dari bisnis-bisnis yang tutup itu. Karena seringkali kita lihat, mungkin banyak di antara kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, ketika mulai suatu bisnis tujuannya apa? Tujuannya tentunya ingin meningkatkan kualitas kehidupannya secara ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Seringkali mereka malah bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan pasangannya, atau bertengkar dengan temannya. Banyak kasus seperti itu. Nah, mari kita bedah satu persatu seperti apa supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam teknis bisnisnya itu sendiri harus seperti apa, kita akan mulai dulu dengan basic fundamentalnya. Basic fundamentalnya tuh kalau saya share ke teman-teman ya, itu seringkali saya selalu bicara tentang nasib. Bisnis yang baik, bisnis yang jalan, bisnis yang superior karena nasib baik. Berarti bisnis yang tidak berjalan, bisnis yang gagal itu karena nasib buruk. Apa iya betul seperti itu? Nah, saya punya satu jurus yang sangat luar biasa yang ketika diterapkan akan banyak sekali merubah kehidupan kita ya. Namanya 4 langkah jurus merubah nasib. Loh, nasib ini bisa dirubah enggak? Kalau takdir, nah bedanya apa nasib sama takdir? Kalau takdir, itu adalah kita lahir di keluarga mana, kita tidak bisa milih. Kalau nasib, kita masih bisa rubah. Nah, sebetulnya apa sih yang membentuk nasib? Yang membentuk nasib itu adalah karakter kita. Contoh misalnya, Anda punya karakter tangguh, sama Anda punya karakter loyo. Kira-kira nasibnya beda nggak? Beda ya, nasibnya ya. Karena karakter tangguh dan loyo tentunya hasilnya juga beda. Nah, kemudian apa sih yang membentuk karakter itu? Karakter dibentuk oleh apa? Ayo tulis di komen. Nah, biar aktif. Karakter ini dibentuk oleh yang namanya kebiasaan atau habit. Kebiasaan atau habit ini menentukan karakter kita. Misalnya, kita punya kebiasaan setiap ketemu masalah, kita akan mencari solusinya. Atau kita punya kebiasaan setiap ketemu masalah, kita menyerah. Ya sudah, memang bukan jodoh saya, memang bukan bidang saya. Nah, tentunya kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan membentuk karakter kita. Nah, sekarang apa yang membentuk kebiasaan-kebiasaan kita? Tentunya jelas tindakan. Tindakan-tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Tindakan kita menuju kemana? Nah, apa yang mendasari tindakan-tindakan kita? Kenapa kita memilih tindakan A? Kenapa kita memilih tindakan B? Contoh misalnya, kenapa kita memilih tindakan untuk mencari solusinya? Dan kenapa kita memilih tindakan untuk, sudahlah kita menyerah aja. Ayo, kenapa? Kok kita milih tindakannya beda karena apa? Karena mindset ya, karena pola pikir kita. Jadi 4 jurus perubahan nasib itu secara simpel. Rubahlah mindset Anda, maka Anda akan merubah tindakan Anda. Tindakan Anda akan berubah, kebiasaan yang dihasilkan itu berbeda. Kebiasaan yang berbeda tentunya akan menghasilkan karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda, Anda menghasilkan nasib yang berbeda. Sebagai contoh nih misalnya nih, kita kerja di satu perusahaan misalnya. Kita sudah bekerja mati-matian. Ini kejadian ya, ada satu kejadian, studi contoh kasusnya. Kita sudah kerja mati-matian, tapi ternyata perusahaan tidak menghargai kita. Nah, apa yang kita pikirkan? Ada yang mikirnya gini, oh kurang ajar banget nih perusahaan. Oh kita sudah mati-matian nih, kok perusahaan tidak menghargai. Ya sudahlah, tak rusak sekalian. Aku santai aja lah. Untuk apa aku ngoyo-ngoyo? Untuk apa saya
mati-matian untuk perusahaan. Toh juga nggak dihargai kok. Karena mindsetnya seperti itu, tindakannya adalah dia nyantai. Dia nggak ngapa-ngapain. Ya sudah, so-so aja, mengalir aja. Akhirnya habit yang ditimbulkan adalah dia jadi orang yang nyantai. Akhirnya karakternya adalah jadi orang yang nyantai. Nasibnya pun nyantai saja. Beda kalau punya pola pikir misalnya seperti ini. Oh, enggak apa-apa. Belum dihargai, enggak apa-apa. Saya akan tunjukkan lebih lagi. Tetap enggak dihargai gimana? Enggak apa-apa. Saya akan tunjukkan lebih lagi. Saya kerja untuk diri saya sendiri kok. Sambil saya cari peluang supaya saya juga dilirik sama kompetitor. Supaya saya bisa loncat ke kompetitor. Nah, kalau misalnya punya mindsetnya seperti itu tindakannya, dia akan terus berusaha, terus belajar, terus bekerja cerdas, terus bekerja keras, dan konsisten. Dengan seperti itu, habit yang dihasilkan juga sangat berbeda. Habit yang dihasilkan juga beda banget. Habit kerja keras, habit kerja cerdas, habit konsisten. Karakter yang dihasilkannya pun beda. Dengan pemikiran seperti tadi yang pertama. Akhirnya nasibnya juga beda. Padahal hanya dari satu kejadian. Seringkali banyak orang kerja salah dalam mengambil keputusan. Dalam merubah nasibnya dia. Dia nggak bekerja untuk diri sendiri. Dia misalnya bekerja untuk perusahaan. Mindset dia ya, bekerja untuk perusahaan. Atau mindset dia bekerja untuk pasangannya. Saya kerja itu untuk istri saya kerja untuk suami saya. Lah memangnya suami atau istri Anda mesti baik-baik kok di rumah. Lah kalau pas jadi asam tenan, Anda jadi malas kerja dong kalau seperti itu. Nah, jadi hati-hati dengan mindset kita. Karena mindset kita pada ujungnya akan menentukan nasib kita. Gitu ya. Jadi 4 langkah sederhana sebetulnya. Ini sederhana sekali. Yang pertama adalah kita tentukan mindsetnya, arah berpikirnya mau seperti apa. Yang kedua, jelas mengacu ke tindakan-tindakannya. Yang ketiga, tindakan-tindakan yang dibangun terus-menerus itu menjadi kebiasaan. Dan yang keempat, kebiasaan-kebiasaan itu jadi karakternya kita. Nah, setelah karakternya kita terbentuk, ya itulah yang menentukan nasibnya kita saat ini. Nasib kita saat ini kan dibentuk dari karakter kita selama ini. Nah, jadi nanti dari teman-teman misalnya mau ada studi kasus, oh kok ada kejadian seperti ini ya, apa nih yang harus kita pikirkan? Nah, itu bisa diskusi, bisa ditanyakan, langkah-langkahnya seperti apa. Saya akan coba bantu. Oh, kalau kejadian gini mikirnya gini gimana? Kalau kejadian begitu mikirnya seperti ini bagaimana? Karena dengan memberi arti yang berbeda, tentunya akan memiliki pemikiran yang berbeda. Kembali lagi ya, memiliki pemikiran yang berbeda akan mengalami tindakan. Ngambil keputusan tindakannya, ambil sikapnya juga lain. Ambil sikapnya lain, kebiasaan yang kita bentuk juga lain sekali. Kebiasaan yang kita bentuk lain, karakternya juga lain. Contoh kebiasaan tuh simpelnya gini. Kalau teman-teman pakai celana panjang, celananya kakinya yang naik, yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Ayo, yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Ada yang kanan, ada yang kiri, ya toh? Tidak sadar toh kenapa kanan dulu, tidak sadar kenapa kiri dulu. Karena apa? Karena kebiasaan sudah bertahun-tahun seperti itu. Nah, inilah maksudnya. Jadi mulai sekarang, bangunlah kebiasaan-kebiasaan untuk sukses. Kebiasaan-kebiasaan untuk berhasil. Kebiasaan-kebiasaan untuk membuat diri kita jadi lebih baik. Kalau itu sudah dibangun jadi kebiasaan, misalnya, Anda biasa baca buku. Setiap mau tidur biasa ya 10 halaman, 20 halaman. Itu kalau 1 tahun, 20 halaman kali 365, itu 7.300 halaman loh. Betul ya, 7.300. Nggak main-main loh, 7.300 halaman itu berapa puluh buku itu. Kalau konsisten 10 tahun, knowledge Anda dahsyat luar biasa. Asal yang dibaca ya buku pengetahuan ya, bukan sembarang buku ya. Itu kebiasaan baca buku. Anda juga misalnya memiliki kebiasaan mendengarkan podcast-podcast yang bermanfaat. Ya 30 menit aja lah. Misalnya waktu bangun tidur atau waktu mau tidur. Tapi jadi kebiasaan. Oh ini juga dahsyat luar biasa. Mungkin hasilnya jelas ya, tidak akan kelihatan ya dalam 1-2 minggu ya. Tapi bisa kelihatan dalam 2 tahun, 3 tahun. Kalau 1-2 minggu mah belum kelihatan, belum jadi kebiasaan. Untuk bentuk jadi kebiasaan itu butuh 72 hari. Konsisten melakukan itu. Nah, sebagai contoh yang lain, misalnya Anda punya
kebiasaan yang dilakukan ketika bangun tidur. Ada orang yang bangun tidur, minum teh manis, atau minum kopi, kok manis. Padahal mestinya bangun tidur Anda harus minum air putih dulu, 600 mili paling enggak. Anda kan dehidrasi itu bangun tidur. Setelah 8 jam enggak minum itu. Atau ada yang biasanya mager, kleset, nyekrol IG, nyekrol TikTok, sampai berjam-jam, sampai sejam gitu. Paling enak kita langsung minum air putih, kencing, terus mungkin ada yang meditasi dulu, kalau olahraga senam-senam sedikit, itu oke. Kemudian kan mungkin buat perencanaan ya setelah itu ya, atau perencanaannya dibuat malam. Tapi kebiasaan-kebiasaan itulah yang membuat Anda jadi hari ini. Nah, inilah tentang simpelnya kita merubah nasib kita dalam waktu yang singkat. Nah, ayo sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Bisa tulis di kolom chat. Halo Nona kepribadian. Wah ya, karakter tadi habit tadi ya. Kepribadian tuh ya karakter itu maksudnya. Sudah gitu saya lanjut dulu. Oke. Sekarang setelah kita punya jurus perubahan nasib, kita tahu caranya kita nasibnya berubah seperti apa. Jadi saya asumsikan ya teman-teman kan semua kan ingin lebih berhasil dalam hidupnya, nasibnya pengen jadi lebih baik. Nah, setelah itu fondasinya kuat, baru kita akan nanti masuk ke peningkatan ekonomi dari cara-cara membangun bisnis secara profesional. Nah, ini ada pertanyaan, ada tips nggak gimana caranya merubah kebiasaan? Merubah kebiasaan dirubah dari pola pikirnya dulu. Contoh kata misalnya kebiasaan merokok gitu. Ini misalnya nih, kan orang kan sering bilang kebiasaan merokok ini sulit gitu ya. Saya dulu juga perokok lumayan berat, sampai pada satu titik itu saya bisa berhenti. Kenapa saya bisa berhenti? Karena saya mikirnya beda. Waktu dulu saya mikirnya, iya sih, rokok memang tidak bagus untuk kesehatan, tapi saya masih fine-fine aja kok, masih tidak masalah kok dengan rokok. Dan saya sehat, olahraga kuat, kerja juga all out juga kuat, tidak ada masalah saya dengan rokok. Saya betul-betul nggak punya problem dengan rokok itu loh. Nah, sampai satu titik saya mikirnya gini, wah saya ini kalau merokok terus, kan tidak sehat. Kalau tidak sehat, untuk saya sendiri tidak masalah. Tapi saya kan bakal kaya raya nih, duitnya banyak. Saya amini kan seperti itu. Terus kalau saya tidak sehat, sakit, nanti istri saya mewarisi harta saya. Terus nikah lagi sama cowok lain. Ah, cowok lain ini enak banget kan. Saya tidak terima itu, tapi saya tidak bisa apa-apa kalau sudah di alam baka sana. Nah, sejak saya mikir itu, saya terus langsung berhenti stop. Karena saya mikirnya seperti itu. Mindsetnya seperti itu, tindakannya saya mau sehat, berusaha sehat, tidak bisa disamaratakan ya. Karena orang tuh seringkali perbandingannya aneh. Oh, itu loh, yang tidak ngerokok aja mati lebih dulu. Itu yang ngerokok malah panjang usia. Loh, oke, jangan bilang seperti itu. Itu anomali bisa terjadi, satu dua. Kita ngomong aja rata-rata. Oh, rata-rata tetap sehat yang tidak merokok daripada yang merokok. Kita tidak pernah tahu kita tahan tidak sama zat-zatnya dalam rokok itu. Ini kita ngomong rata-rata. Lah kalau ngomong satu dua, orang yang pelan-pelan ketabrak mobil meninggal ya ada ya. Orang yang ngebut-ngebut selamat-selamat ya ada aja ya. Tapi apakah itu bisa jadi patokan? Bisa jadi perbandingan? Nah ini juga seringkali orang mindsetnya salah dalam memberikan perbandingan. Bandingannya ada apple to apple kan, bandingannya ya rata-rata kalau seperti itu. Mana bisa kalau tidak rata-rata? Nah, jadi menyambung ke pertanyaan tadi, cara merubah kebiasaan, kasih pola pikir yang berbeda. Ketika Anda kasih pola pikir yang berbeda, betul-betul nancep ya. Yang apa? Yang kalau sakit-sakit banget, painful. Karena otak kita didesain 80% menghindari sengsara. 20%-nya mencari nikmat. Bedanya gini, karena sengsara banget kan. Duitnya banyak, sakit, terus mati. Terus istrinya sama orang laki lain menikmati duitnya hasil kerja kita. Nah, ini kan cewek-cewek semua nih yang sini nih. Yang baru datang kan cewek-cewek nih. Jadi kalau kebiasaan tidak sehat, meninggal, terus cowoknya happy-happy sama cewek lebih muda, jauh lebih muda, dan duitnya yang Anda kerja dipakai untuk cewek itu. Kira-kira mau nggak? Oke, toh tidak ada yang mau ya kayaknya ya. Makanya sekarang hidup sehat gitu ya.
minimal bisa memperpanjang kemungkinan, bisa memperbesar kemungkinan untuk hidup lebih panjang. Seperti itu. Belum tentu hidup milik Tuhan. Usia aja Tuhan yang tahu. Tapi kita bisa memperbesar kemungkinannya. Ini ada lagi apa nih? Oh, rubah pola pikir. Yes, betul banget. Semua dimulai dari pola pikir. Oke, jurus merubah nasib. Boleh disambung? Saya tak off sebentar lagi. Ada Pak Michael Kenzo. Halo, Mimin. Aku boleh izin sebentar ya. Kebetulan masih harus ketemu satu orang sebentar aja. Nah, setelah tadi kita punya basic-basicnya tentang bagaimana kita punya kebiasaan-kebiasaan yang menunjang kita menuju ke arah yang sukses, yang berhasil, yang menjadi better version dari diri kita sebelumnya. Nah, setelah kita akan mulai ngerti secara basic teknik bagaimana sih sebetulnya kalau bagi teman-teman yang punya passion untuk melakukan suatu bisnis, untuk memulai berbisnis. Entah itu bisa bisnis baru, entah itu bisnis yang lama. Yang pertama kita perlu tahu dulu perbedaan antara bisnis dan dagang. Karena totally different ya, sangat-sangat beda. Kalau kita butuh daily income, jadi kalau kita masih butuh uang untuk makan, kita masih butuh uang untuk sehari-hari, saya sarankan sih jangan berbisnis ya. Karena itu kalau berbisnis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ini biasanya nggak tepat, nggak bisa. Tapi kalau kita dagang, bisa. Kita beli, jual. Kalau bisnis ini sudah suatu hal yang berbeda. Misalnya sama-sama kita toko kelontong. Kalau toko kelontong yang di kampung, yang di desa, yang di pinggir jalan biasa, itu namanya dagang. Itu bisa untuk makan sehari-hari. Tapi kalau bisnis, toko kelontong, itu namanya Indomart atau Alfamart. Sama-sama itu bisnis. Terus kalau misalnya kita bisnis, kita dagang makanan. Oh, bisa, misalnya kita punya rumah makan steak yang cuma satu cabangnya, terus kemudian kita juga kelola sendiri. Awalnya bisnis juga seperti itu, oke, kita anggaplah dagang ya. Tapi kalau betul-betul mau bisnis, kita mungkin seperti Tommy Romas atau yang di kelas di menengahnya ya warung steak ya, misalnya seperti itu. Jadi kita beda. Nah, di situ kan di judul ada 6 langkah kita memulai bisnis ya. Jadi ketika kita mau mulai suatu bisnis, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari problem yang ada di market yang mau kita pecahkan masalahnya. Bukan ikut-ikutan, bukan yang lagi tren. Yang lagi tren itulah kenapa banyak bisnis tutup ya. Tadi bisnis yang berhasil cuma berapa? 1%. 5 tahun pertama yang bertahan 10%. Dari 10% itu 5 tahun kedua yang bertahan cuma 10% lagi. Berarti paling 1% yang berhasil. Karena mungkin tadi ikut-ikutan, ikut tren, boba semua, es Milo kepal semua, fashion semua. Nah, seperti itu. Sedangkan basic dari bisnis itu adalah sebetulnya bagaimana langkah pertama adalah kita memecahkan masalah di masyarakat. Contoh paling simpel sebenarnya Gojek kalau saya ambil contoh. Jadi Gojek itu sebetulnya memecahkan satu masalah dengan masalah ojek pangkalan. Coba bayangkan dulu sebelum ada Gojek ya. Kalau kita keluar stasiun atau keluar terminal, wah itu kan adu mulut, bertengkar mulut dulu sama ojek-ojek sama tukang-tukang di sana, tukang becak gitu. Mosok 50.000, 10.000 lah, cuman deket kok. Nah, akhirnya masalah-masalah itu dipecahkan sama Gojek. Tarifnya jelas, tahu di depan. Orangnya boleh jemput langsung. Nah, itu dia memecahkan masalah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ngambil contoh satu bisnis yang saya kebetulan diajak untuk saya jadi penasehat di sana, jadi advisor. Bisnisnya namanya Safresh. Teman-teman bisa lihat IG Safresh Kitchen. Nah, itu pertamanya ownernya teman baik saya. Terus sempat tanya, dia tuh mau memecahkan masalah orang mau hidup sehat. Orang mau makan makanan sehat, itu punya 3 problem. Di analisa itu punya 3 problem. Yang pertama adalah tidak enak. Makanan sehat identik sama kukus-kukus, nggak pakai garam. Wah, tidak enak lah pokoknya lah. Dan pemilihan bahan bakunya juga
bahan-bahan yang nggak enak gitu ya, kayak Havermut, oatmeal itu cuman sama air panas gitu ya, kalau betul-betul binaraga ya. Nah, akhirnya kan nggak tercipta satu yang bisa konsisten. Karena apa? Karena nggak enak. Lidah kita cuman bisa akhirnya milih makan makanan seperti itu misalnya untuk jangka waktu 1 minggu aja. 1 minggu atau 2 minggu. Setelah itu kita kembali lagi ke selera lidah kita. Nah, jadi dia mau buat makanan sehat yang enak. Terus yang kedua, tidak praktis. Orang kenapa tidak konsisten? Karena tidak ada yang menyediakan. Selain tidak enak, tidak praktis lagi. Karena tidak ada yang menyediakan, otomatis dia harus masak sendiri. Dia harus prepare sendiri. Nah, yang ketiga jelas, tidak affordable, tidak terjangkau atau mahal. Jadi nggak bisa jadi sehari-hari. Nah, dasar dari pemecahan masalah itu, dia mau mulai satu bisnis makanan sehat yang bisa jadi sehari-hari. Berarti yang enak, kemudian yang praktis, dan yang terjangkau. Itu langkah pertama. Kemudian langkah keduanya, setelah kita tahu bahwa harus bikin makanan yang enak, kemudian praktis dan terjangkau, ini mulai ngotak-ngatik namanya produksi. Nah, karena banyak seminar di luar sana yang kalau bisnis itu adalah tentang penjualan, tentang sales, itu saya sama sekali tidak setuju sih sebetulnya sih. Karena bisnis itu tentang produk Anda dibutuhkan tidak di market. Kalau produk Anda begitu hebatnya dan dibutuhkan di market, Anda tidak perlu sales loh. Itu mulut lewat mulut, wis luar biasa. Kalau ada strategi marketing dan sales yang hebat, wah itu akan melipat gandakan penjualan Anda. Tapi fokusnya ke produk dulu. Produk kita tuh menyelesaikan masalah nggak di lapangan? Di market tuh menyelesaikan masalah nggak? Jangan-jangan menurut kita menyelesaikan masalah, menurut mereka enggak, aku enggak dapat benefit kok. Itu kan menurutmu. Nah, karena itu langkah kedua. Setelah langkah pertama temukan problem di market, langkah keduanya adalah bagaimana kita membuat produk dan market to fit. Nah, produk and market fit, saya bilang. Jadi uji coba produk terhadap market kita, itu firm enggak? Bisa dikonfirmasi enggak? Cocok enggak? Nah, biasanya kita lakukan dengan apa? Teman-teman ditawari. Namanya teman-teman kan pertama mesti sungkan toh, apalagi harganya cuma 30.000, ya wis dibeli toh teman. Nah, pertanyaannya, kita enggak ngasih diskon kok di awal-awal sama teman-teman. Harganya ya 30.000 itu. Pertanyaannya selanjutnya dia mau beli lagi enggak? Teman-teman yang tentunya diharapkan sesuai target market ya. Kalau yang masih anak muda makan nasi padang 3 porsi itu ya enggak bisa lah. Mereka belum mikir ke arah kesehatan. Tapi kalau sudah usia 35, 40, dia mau badannya ideal, juga mungkin sebagian muncul masalah ya kayak kolesterol. Ini target market yang memang ideal gitu loh. Nah, ketika target market itu disentuh, mereka coba produknya, mereka repeat enggak? Nah, dalam waktu mungkin 4 sampai 6 bulan ya. 4 sampai 6 bulan itu nyoba-nyoba itu. Pertama ya enggak diterima. Yang kita pikir enak ternyata enggak. Yang dipikir enggak enak ternyata jadi favorit. Terus besaran menunya. Terus itu kan pengaruh ke HPP semua ya. Akhirnya harus dirombak. Nah, itu namanya proses product and market fit. Jadi jangan keburu dulu buka resto segede-gedenya, modal miliaran. Atau nanti sewa tempat di mall misalnya, per bulan kena sekian puluh juta. Sebentar, sabar dulu. Produk Anda diterima enggak sama market? Kalau produk aja belum diterima, seperti itu ya bunuh diri. Makanya tadi seringkali ketika orang mulai berbisnis, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan finansialnya, meningkatkan posisi finansialnya, yang ada malah 95%-nya bertengkar sama istrinya, bertengkar sama pasangan hidupnya, bertengkar sama saudaranya, bertengkar sama temannya. Karena dari awal sudah membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, kalau namanya produk dan market fit tadi, karena partner saya ini adalah orang sales ya, orang marketing, sales and marketing, berarti saya harus menyarankan untuk mencari co-founder. Kamu harus cari co-founder. Untuk apa? Untuk bisa produksi. Nah, tentunya dalam mencari co-founder ini juga silih berganti ya. Visi misinya orang juga kadang nggak bisa sama, nilainya juga nggak bisa sama. Itu prosesnya seperti itu.
Nah, setelah akhirnya ketemu produk and market fit, barulah kita ngomong tahap nomor 3, yaitu sales strategi. Bagaimana untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi dari yang sudah ada. Tapi ini sudah firm. Market butuh. Dari apa? Dari yang sudah ada. Market tuh repeat ordernya luar biasa. 1 bulan tuh orang ya, 1 minggu tuh bisa makan 4-5 kali. Kalau yang catering sampai 21 kali ya, 18 kali. Itu ya ada. Dan cukup banyak, persentasenya bisa 20% dari total customer. Berarti produk ini tuh sudah diterima. Tinggal bagaimana kita genjot ke market yang lebih luas. Nah, barulah nomor 3 kita pakai sales strategi. Ini resikonya Anda minim banget tuh. Nemukan masalah. Modalnya apa sih? Modalnya cuma jalan-jalan mengamati ya toh. Terus produk and market fit itu, cari co-founder. Itu modalnya jalan-jalan, ketemu chef-chef bintang 5 di satu company itu ya, di satu hotel gitu. Terus setelah itu cuman make dapur pribadinya untuk masak, nyoba. Hampir nggak ada modal loh. Paling-paling modalnya ya 2 juta, 3 juta itu. Beli alat-alat masak sama bahan. Sama itu perjalanan ya 10 juta lah. Kan kecil banget modalnya. Nah, setelah itu baru sales strategi. Ini masih belum anu loh. Belum keluar modal besar loh. Sales strategi mulai rekrut orang sales. Mulai rekrut orang sales, terus kapasitas produksinya mulai ditingkatkan, nambah kompor. Nah, nanti setelah sales strateginya jalan, itu baru belum expand, baru mulai masuk ke finance yang nomor 4. Maksudnya finance apa? Ini dipastikan, dihitung dulu. HPP Anda tuh masuk enggak? Jangan-jangan Anda jual laku, Anda rugi. Nah, HPP untuk makanan itu idealnya di 30%. Jadi gross profit-nya di 70% di angka finance ini. Nah, ketika HPP makanan ini, tapi kalau di 30% dengan kapasitas yang masih eceran ya, belum grosir ya. Kan beli ayamnya ecer, beli dori ecer, beli salmon ecer. 30% harga jualnya jadi ketinggian. Nah, itu nanti di finance main. Misalnya oke lah kalau grosir targetnya sekian. Berarti maksimal HPP COGS-nya 30%. Biaya maksimal sekian. Tapi karena ini belum grosir, wis 50% dulu enggak apa-apa. Itu juga nanti strategi-strategi itu di finance. Nah, finance itu fungsinya apa? Kan penjualan ini sudah jalan terus nih. Penjualan sudah jalan terus. Finance ini fungsinya adalah menganalisa apakah yang kita keluarkan itu bisa dihemat lagi, apakah rugi, apakah untung. Apakah layak untuk diteruskan. Nah, setelah masuk ke finance, barulah masuk ke operation yang nomor 5. Operation maksudnya apa? Nah, operasional itu lini-lininya seperti apa, yang bisa dihemat seperti apa. Dan kontrolnya caranya bagaimana. Ini mulai SOP, KPI mulai masuk di situ. Dia akan kontrol total operation. Dia bahas di internal bisnis proses. Struktur perusahaan mulai dibuat di situ. Mulai ada bagian pembelian, mulai ada bagian konting, mulai ada kepala produksi, administrasinya mulai ditoto semua di situ. Nah, setelah itu tertata semua, barulah nomor 6 kita ekspansi. Mulailah buka outlet. Nah, jadi Chefresh sendiri mungkin sampai bulan Oktober ini targetnya buka 5 outlet sih. Dia baru operasional sekitar 6 bulan loh. Tapi langkah-langkahnya kayak tadi. Nah, dengan langkah-langkah kayak tadi ini akan sangat-sangat kita betul-betul ya meminimalkan resiko ya. Step by step, pelan, tapi pasti. Daripada kalau itu tidak jalan di produk and market fit ternyata nggak dibutuhkan sama market ya, nggak jadi, ganti aja bisnisnya. Ruginya juga nggak banyak. Nggak sampai bikin bertengkar lah sama keluarga, sama temen lah. Nah, kira-kira itu 6 step sederhana untuk memulai suatu bisnis. Nah, lebih baik kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Yamin ya. Cepet toh simple. Banyak-banyak posting juga yang dengerin nanti. Nah, langsung aplikasi di lapangan. Nah, bisa diketik di kolom chat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Atau di unmute terus tanya langsung ya boleh.
Tapi penjelasan saya bisa dipahami ya. Loh, nggak ada yang tanya ini, Min. Apakah setiap bisnis perlu menemukan co-founder? Perlu, Min. Karena gini, kita nggak mungkin ahli dalam setiap bisnis ya. Kecuali kita trading ya, beda. Kalau trading kan kita nggak perlu mikir macam-macam. Sebetulnya ada 5 elemen dalam setiap bisnis yang harus kita penuhi. Nomor 1, orang yang jago produksi. Ini seringkali kita kan nggak mungkin jago produksi plus jago marketing, jago keuangan itu hampir nggak mungkin gitu loh. Nomor 1 orang jago produksi, nomor 2 orang jago sales. Sebetulnya yang diperlukan 2 ini sih di awal. Wes gak usah seperti seminar-seminar yang lain misalnya. Wadah toto struktur organisasi, tentukan visi misi nilai. Nggak usah. Yang penting produkmu diterima sama bisa jualan dulu. Jadi duit perusahaan tuh muter dulu di awal. Kecuali kita anak konglomerat. Mulai bisnis modal 5 miliar, modal 10 miliar. Nah, beda kalau kita mulai bisnis modal aja 10 juta, 20 juta. Lain. Cara-caranya beda banget. Kenapa kita perlu co-founder? Karena itu. 1, kita apakah bisa jago produksi? Mungkin ya. Apakah sekaligus jago sales? Terus jago keuangan. Terus nomor 4 tuh sebetulnya ada jago HRD enggak kita? Sumber daya manusia. Nomor 5-nya, kita jago marketing enggak? Nah, kan enggak ada yang jago 5-5-nya tuh hampir enggak mungkin lah seperti itu. CEO terkenal pun dia akan punya spesialis satu bidang gitu, 1 atau 2 bidang gitu. Makanya kalau menurut saya kita harus dapat itu co-founder itu harus punya. Kalau kita lihat di startup yang berhasil, co-foundernya ada beberapa loh. Seperti itu. Nah, kalau bedanya marketing dan sales, cara sederhana gini. Marketing itu fungsinya adalah membuat orang tahu dan datang. Kalau sales, membuat orang yang tahu dan datang itu beli. Nah, cuman itu aja. Jadi marketing itu adalah membuat orang tahu dan datang ke toko kita, atau ke tempat kita, atau ke bisnis kita. Atau ke toko online apapun. Sedangkan sales adalah orang yang bertugas untuk membuat orang yang datang, yang tahu tadi untuk beli. Untuk closing. Ini penjelasannya terlalu jelas ini. Jadi enak ini. Tidak ada yang tanya. Apakah co-founder bisa digantikan dengan profesional perusahaan? Itu bisa aja. Jadi kita hijack. Tapi itu tergantung kekuatan modalnya kita. Apalagi produknya kita belum produk and market fit. Kalau menurut saya terlalu resiko. Co-founder itu dikasih visi misinya cocok dulu, terus dia memang dapat saham kosong biasanya, treasury stock, kalau ngaturnya seperti itu. Jadi treasury stock adalah saham yang dimiliki oleh company itu sendiri. Jadi kalau di Safefresh itu treasury stocknya sampai 30%. Dan itu yang 30% itu yang dibagikan ke para founder dan co-foundernya. Jika mencapai milestone titik A, milestone titik B, milestone titik C, itu ada target-targetnya. Jadi kalau kita modalnya besar ya oke lah kita rekrut profesional sebagai co-founder. Tapi kalau buat gaji dirinya sendiri aja tidak bisa ya co-foundernya jangan profesional lah. Cari yang sama-sama mau bangun bisnisnya bareng. Dari teman sekolah, teman komunitas, seperti itu. Strategi produk market fit selain survei. Sebetulnya kalau ini nggak survei ya, ketika kita ada satu problem gitu ya, misalnya kita mau cari kuliner di kota A merasa kesulitan gitu, terus kita cari di Google juga belum nemu, itu peluang loh.
untuk membuat informasi tentang kuliner kaki lima yang enak, misalnya seperti itu. Jadi seringkali dari kepekaan kita, kalau saya alami ya, kita sebetulnya punya masalah apa gitu loh. Nah kebetulan kalau yang masalah Savers itu karena ownernya tuh pengen diet dari berat 68, cewek ya, tingginya 156 atau 158 itu. Beratnya 68 kan gemoy gitu ya, gembul gitu. Terus sekarang turun ke 52 apa ya? Konsisten makan makanan sehat. Dia juga sadar ketika dia melakukan itu tuh aku tuh angel, cari makanan sehat tuh sulit gitu loh. Dan pernah nyoba ini nyoba itu, terus enggak enak, enggak praktis, mahal. 3 itu permasalahannya. Jadi bukan dari survei sih, tapi dari permasalahan. Nah, ini ada satu contoh yang menarik ini. Yaitu ketika, karena kalau survei ya, misalnya zaman dulu orang masih pakai kuda. Orang masih pakai kuda itu ketika disurvei ke market, pengennya apa? Kuda yang lebih murah, makannya lebih sedikit, dan lebih sehat. Hanya Henry Ford yang berpikir bahwa mobil sebagai pengganti kuda. Sebetulnya orang yang pikirkan kan bukan kuda lebih murah, kuda lebih cepat, kuda lebih sehat. Kan enggak. Tapi dia bisa membantu transportasi dari titik A menuju titik B dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. Nah, definisi itulah yang ditemukan Henry Ford. Terciptalah mobil. Ford Company ya, waktu itu. Dasarnya itu. Tapi kalau kita tanya ke customer, ketika tanya waktu itu pengguna kuda nggak punya visi sampai seperti itu. Gitu. Begitu juga dengan Starbucks. Starbucks ini kan lihat cara ngopi. Caranya ngopi itu itu. Terus dia merubah kan cara ngopi kan. Supaya orang kalau ngopi ya sambil menikmati, sambil networking di satu tempat gitu loh. Nah, itu ada problem di sana dan dia temukan solusinya. Sekarang mungkin agak bergeser sih. Ada yang buat gengsi ya toh. Tapi dulu awalnya seperti itu. Gitu ya, Bu Naomi. Semoga menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya keren-keren ini. Jawabannya makanya panjang. Siap dengan senang hati. Masih menunggu pertanyaan-pertanyaan sebelum ngobrol bebas. Langsung buka mikrofon juga nggak apa-apa. Sudah, Min. Oke. Wah, mantap ini. Kalau dari karyawan yang ingin mulai bisnis sendiri, yang harus dipastikan adalah teman-teman tidak pakai waktu kerja untuk memulai bisnisnya sendiri. Kenapa kok seperti itu? Itu namanya Anda korupsi waktu, itu yang pertama. Kalau Anda biasa korupsi waktu, Anda akan punya tim yang biasa korupsi juga. Itu kita namanya hukum tarik-menarik ya. Hukum sebab akibat. Dan kita hanya menarik orang yang sefrekuensi dengan kita. Jadi Anda betul-betul harus memulai itu di luar jam kerja. Caranya sama, kembali lagi. Temukan masalah di pasar. Temukan masalah di market. Terus buat produknya. Kalau Anda dagang, nggak usah dibicarakan ya. Dagang kan tinggal beli, cari supplier, terus cara jual ya. Beda. Itu nggak saya bahas di sini. Tapi kalau bisnis sama, Anda temukan produk dan market fit-nya setelah temukan permasalahannya. Setelah itu misalnya Anda punya jaga-jaga untuk 12 bulan dan bisnis itu sudah ada permodalannya untuk 12 bulan, itu ya bisa lah.
Tapi kalau sebetulnya banyak sih, beberapa karyawan saya tuh keluar, terus dia merasa bahwa saya tuh berjasa banget nih untuk perusahaan ini nih. Kalau nggak ada saya, perusahaan ini nggak jalan nih. Kalau saya aja yang jalankan pasti bisa gitu loh. Itu kan banyak tuh jadi karyawan punya pola pikir gitu tuh. Ya saya persilahkan, ya monggo silahkan. Nanti kalau ada keterlambatan bangunan, saya kebetulan di developer ya. Kalau ada keterlambatan bangunan, akad 3 bulan aja lah, nggak usah lama-lama lah. Bisa nggak gaji dirinya sendiri? Dan keluarganya butuh makan. Cash flow perusahaan tahan nggak? Nah itu juga perlu banyak pertimbangan. Memang ada yang kalau kita ikut satu seminar atau buku gitu ya, sudahlah kalau mau mulai bisnis, jalan aja. Nggak usah banyak mikir, nanti nggak jalan. Boleh nggak seperti itu? Kalau menurut saya boleh kalau Anda usianya 25 ke bawah. Atau Anda belum punya keluarga. Dan orang tua Anda orang yang cukup menengah. Cukup menengah. Dalam arti apa? Ketika ada apa-apa Anda tetap makan lah. Masih bisa support makan ya. Itu saya rasa oke. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga, Anda punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, terus pakai cara tadi asal nekat gitu. Ya untung-untungan kalau jadi ya jadi, kalau nggak jadi ya pusing. Sedangkan yang nggak jadi berapa persen tadi? 90% ya di 5 tahun pertama. Di 10 tahun yang pertama atau 5 tahun yang kedua totalnya 99% nggak jadi. Seperti itu. Jadi kalau mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, bisa. Tapi Anda siapkan itu. Anda juga harus, langkahnya juga pertama juga temukan masalahnya tadi, terus kemudian buat produk and market fit, sales strateginya harus dibuat. Jadi bisa muter dulu uang perusahaannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau cara memotivasi pegawai yang kinerjanya sudah mulai turun, jadi saya sering bilang kalau di kantor saya, kalau Anda butuh motivasi dari luar untuk termotivasi, bukan di sini tempat Anda. Karena motivasi itu harus dari dalam. Sekarang bagaimana cara kita memotivasi dari dalam? Bisa tidak Anda membangkitkan strong why Anda ke karyawan Anda? Ke tim Anda? Strong why. Why yang sangat kuat. Alasan kenapa kok saya harus. Karena seringkali orang bingung, motivasi ke karyawan bingung, ke teman bingung. Karena tidak bisa menemukan strong why-nya. Alasan yang sangat kuat kenapa mereka harus seperti itu. Kalau saya simpel, bukan untuk perusahaan, tapi untuk diri mereka. Contohnya misalnya, kamu meh enak-enakan, meh enggak. Bagi perusahaan, ya paling perusahaan tinggal SP lah, atau nanti keluarin lah, enggak sesuai target lah. Tapi ingat, kamu jangan bunuh karaktermu sendiri. Ini yang selalu saya tekankan. Jangan bunuh karaktermu sendiri dengan kerja santai-santai. Karena begitu kamu kebiasaan kerja santai-santai, tindakanmu kerja santai-santai, kebiasaanmu kerja santai, dan karaktermu jadi orang yang santai, nggak mau ngoyo. Kira-kira karakter yang seperti itu dibutuhkan nggak sama perusahaan? Manapun itu. Manapun. Jawabannya selalu tidak dibutuhkan. Jadi Anda mau kerjaan yang aman atau enggak, itu terserah Anda. Nah itu memang kalau itu kan punya strong way. Aku kan enggak mau masa depanku seperti ini. Dan painfulnya adalah ketika dia enggak laku kerja dimanapun, kalau punya keluarga, keluarganya mau dikasih makan apa? Itu yang biasa saya lakukan. Bagaimana cara menemukan masalah yang menghambat perjalanan bisnis? Nah, karena kebanyakan orang tidak bisa menemukan masalahnya. Jadi kalau di tempat kita tuh ada training yang namanya problem solving and decision maker. Problem solving and decision maker ini adalah satu soft skill yang every leader must have ya. Setiap pemimpin harus punya. Untuk menuju ke akar permasalahannya. Tentunya hal-hal seperti ini adalah hal yang spesifik gitu loh. Dari setiap bisnis juga berbeda. Namun secara umum adalah semakin tinggi kemampuan kita, semakin kepekaan kita, dan semakin banyak pengalaman kita, akan semakin mudah menemukan sebetulnya akar permasalahannya di mana.
Kalau kebanyakan ya, akar permasalahannya adalah di orang. Itu kebanyakan, tapi orang tidak sadar. Contoh misalnya, ketika kita minta, misalnya, oke, omset kita 100 juta bulan ini. Kita akan tingkatkan ke 130 juta ya, bulan depan. Terus tim kita banyak yang gini, tim produksinya. Wah, enggak bisa, Pak. Untuk produksi menghasilkan omset 130 juta enggak bisa, Pak. Kita kurang, Pak, mesinnya, Pak. Yang salesnya bilang gini, enggak bisa, Pak. Kita sudah mentok itu aja kita sering ngasih diskon nih. Nah, itu permasalahannya bisa macam-macam loh. Betul, memang mungkin mesinnya. Bisa jadi mesinnya. Bisa jadi karakter orangnya belum terbiasa. Jadi ketika kita melakukan change management, perubahan manajemen secara radikal, jadi orang-orang jadi lebih termotivasi, lebih bersemangat, itu mental orang-orangnya sampai nggak? Jangan-jangan mental orang-orangnya nggak sampai. Dia nggak mau ngoyo. Nah, kalau seperti itu permasalahannya di orang. Strong way-nya belum ada. Nah, makanya kita mesti peka, mesti lihat, sebetulnya betul nggak ya, bisa nggak ya? Tapi rata-rata sebetulnya aslinya bisa sih. Asal gini ya, misalnya ya, kapasitas mesin kita adalah 1000. Itu kerja 24 jam. Terus Anda minta jadi 2000. Nah, itu kan tak rasa nggak bisa kalau seperti itu. Yang saya tahu itu nggak bisa, karena mesinnya udah memang manualnya memang segitu gitu loh, untuk kapasitas yang itu. Tapi beda kalau misalnya mesin ini kapasitasnya 1000, target efisiensinya 95%, tapi yang tercapai cuma 70%. Nah, jelas ini karena orangnya, atau mungkin manajemen bahan bakunya. Total quality management toh, input, proses, output. Inputnya nggak dikontrol, prosesnya nggak dikontrol. Makanya outputnya jadi nggak pas. Gitu. Kalau sudah tidak ada, sesinya saya akhiri untuk hari ini cukup sampai di sini ya.